Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama gue Kristen dari Teknik Angkatan 17. Pada kesempatan kali ini, gue akan mengajarkan kalian tentang MacFlu pada acara CLCA ini. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang pertama ya. Nah, soal yang pertama ini terkait tentang pengadukan dan pencampuran. Jadi di soal ini tuh dijelasin bahwa dalam pembuatan hand sanitizer itu kita tuh butuh 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu etanol, yang kedua itu air, yang ketiga itu gliserin, dan yang keempat itu hidrogen peroksida. Nah, keempat bahan ini tuh dikatakan mudah dicampur dan juga memiliki fase yang sama. Nah, hasil percampuran itu memiliki viskositas sebesar 1,074 cp dan juga densitas 0,789 gram per cm kubik. Nah, kita langsung masuk ke soal yang A aja ya. Nah, untuk soal yang A itu ditanyanya, berdasarkan bahan campuran tersebut, impeller jenis apa yang Anda sarankan, dan juga berikan alasannya. Nah, kalau dari gue sendiri sih, menurut gue, karena viskositas campuran ini cukup kecil, dan juga densitasnya pun lebih ringan daripada air murni, maka impeller yang dapat digunakan adalah sebenarnya tuh propeller. Nah, dalam kasus ini kenapa dipilih propeller? Karena propeller itu efektif pada campuran yang ringan dan juga tidak viskos. Selain itu, propeller juga umumnya digunakan karena diameternya itu lebih besar daripada 0,4572 meter. Selain itu juga, tangki yang digunakan ini kan termasuk cukup kecil. Nah, jika tangki ini cukup kecil, maka pakai impellernya propeller itu tuh cocok ya, karena juga dengan tanpa baffle pun alirannya sudah bagus dan tidak akan terjadi vortex. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang B ya. Di soal yang B itu dibilang kalau percobaan tersebut menggunakan impeller jenis flat 6 blade turbine with disc dengan 4 buah baffle. Nah, jadi kalau misalkan kita ngaduknya pakai tadi pengaduk yang sudah disebutkan tadi itu, ditanya berapakah kecepatan pengaduk dan daya yang harus diberikan jika diinginkan pengadukan itu berada di rejim aliran yang turbulen. Nah, untuk itu kita lihat perhitungannya. Nah, ini kan perhitungannya tadi ya, kan diminta tuh rezim aliran itu kan turbulen. Nah, untuk turbulen itu Reynolds-nya tuh harus di atas 10 pangkat 4, atau bisa dikatakan ketika dia sudah menunjukkan angka 10 pangkat 4 ini berarti dia tuh sudah turbulen. Nah, kita hitung dulu ya. Kan kita udah tahu nih Reynolds-nya tuh 10 pangkat 4. Kita masukin ke persamaan Reynolds-nya. Itu DA kuadrat dikali N dikali rho M dibagi mu M. Nah, DA itu yang ada kayak di sini. DA itu 0,3 dikali DT. DT itu diameter si tangkinya yang ada di soal tadi. Jadi DA-nya itu sebesar 0,051. Kita masukin DA-nya 0,051. Nah, untuk N-nya ini kita mau cari N-nya ini berapa. Nah, itu kan kita udah dapetin data densitas sama viskositasnya. Kita masukin ke sini 789 dan viskositasnya tuh 1,074 kali sub pangkat minus 3. Nanti didapetin N-nya itu sebesar 5,23 revolution per second. Nah, setelah kita dapat nilai N-nya, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu dengan mencari nilai NP. Nilai NP ini bisa dicari dari grafik. Grafiknya itu menunjukkan Reynolds dan juga jenis pengaduk. Nah, ketika kita udah tahu Reynolds-nya kan 10 pangkat 4, kita udah tahu juga jenis pengaduknya tadi. Nah, kita cari pakai grafik, kita dapat NP-nya ini sebesar 5. Nah, NP yang sebesar 5 ini akan digunakan untuk menghitung dayanya, di mana NP sendiri kalau dimasukin ke persamaan itu adalah daya dibagi densitas dikali N pangkat 3 dan dA pangkat 5. Nah, setelah kita mengetahui nilai N tadi yang ini, kita bisa ngitung ini. Dan juga kita udah punya NP kan, jadi persamaan ini udah lengkap, hanya kurang P-nya saja. Dan setelah kita hitung, P-nya itu sebesar 0,195 watt. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 1C ya. Nah, di soal nomor 1C ini tuh kayak scale up gitu sih. Jadi kalau misalkan scale up tuh kayak awalnya kan kita bikinnya di tangki doang, dia volumenya 5 liter. Nah, terus yang kedua kita mau scale up. Nah, scale up-nya itu kita ke volume 1000 liter atau 1 meter kubik. Nah, di soal tuh dijelasin kalau misalkan scale up ini memiliki equal power per unit volume yang sama dengan yang di laboratorium. Nah, kalimat itu tuh menyatakan bahwa nilai N-nya itu sama dengan 2/3. Nah, soal ini tuh ingin bertanya, apakah HPDT yang digunakan di tahun ini sama nggak dengan HPDT yang dipakai di laboratorium? Karena soal ini mintanya HPDT yang dipakai itu harus sama. Nah, setelah dihitung, H yang di laboratorium kan hanya 0,2203 dari perhitungan sebelumnya, dan DT-nya 0,17. Itu didapetin HPDT itu 1,296. Nah, sekarang pakai yang toren ini dikasih tahu dari soal kalau H-nya tuh 127 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan DT-nya itu sama dengan 1 meter. Jadi kalau kita bandingin HPDT itu dapetnya 1,27.
Nah, lihat angka ini kan sama-sama 1,2 ya, mirip kan. Jadi bisa dikatakan bahwa HPDT keduanya ini tuh sama. Jadi untuk soal yang nanya HPDT-nya sama atau enggak, jawabannya sama. Nah, yang kedua tuh soal ini minta kalau misalkan kita ngitung dimensi pengadukannya itu dari persamaan ini. Jadi meskipun kita udah tahu H sama DT dari toran ini, tapi kita pengen tahu HPDT yang sesungguhnya tuh dari persamaan ini sama persamaan ini. Nah, jadi yang pertama-tama kita lakuin tuh kita pakai perbandingan. Ada V2 per V1 itu sama dengan DT2 pangkat 3 dibagi DT1 pangkat 3. Nah, itu sama dengan F pangkat 3. Kita masukin V2-nya kan 1. Masukin V1-nya itu 5 kali subpangkat min 3. Nah, ini kan karena kita pengen carinya R, berarti kan ini kan di akar 3 kan, atau sama dengan dipangkatin 1 per 3. Akhirnya dapat nilai R-nya itu 5,848. Itu kita bisa cari DA2. DA2 itu rumusnya R ini dikali dengan DA1. Nah, R-nya ini 5,848 dikali DA1. DA1 itu dari soal-soal yang sebelumnya lagi. Jadi dapetin DA2-nya itu 0,298 meter. Nah, udah gitu, setelah kita dapat DA2 dan kita punya persamaan ini, nah kita bisa tahu nanti DT2-nya berapa. DT2-nya berarti dari DT2, DT1, sama R ini kita bisa hitung DT2-nya dan dapat DT2-nya itu 0,9942 ini. Nah, setelah kita dapat DT2-nya ini, kita masuk ke persamaan yang ini. Persamaan yang ini tuh persamaan N2 sama dengan N1 dikali 1 R pangkat N. Itu kayak buat nyari perbandingan, buat nyari si N-nya gitu. Kalau misalkan tadi kan N-nya kita udah tahu yang pertama berapa. Nah, kalau sekarang ada perbedaan diameter dan lain-lain, kita mau tahu N-nya berapa. Setelah dihitung, kita dapat N-nya itu 1,6123 revolution per detik. Dari sini kita bisa dapat dimensi pipa yang baru, dimensi tangki yang baru maksudnya. Tangki yang baru itu dengan H per DT-nya sama dengan 1 kan, sesuai dengan rule of thumb-nya. Nah, kita udah tahu DT-nya itu 0,9942. Jadinya H-nya sama dengan DT, maka dia sama-sama 0,942 meter. Nah, setelah itu, kan selanjutnya ditanya nih, alirannya itu sama-sama turbulen atau enggak. Kita masukin ke persamaan Reynolds ini. Nah, kita hitung dari persamaan Reynolds ini, dimasukin DA kuadrat dikali N dikali rho dibagi mu. DA-nya pakai DA yang ini, begitu N-nya pakai N yang ini, 1,6123. Rho dan mu-nya pakai yang dari soal sebelumnya. Setelah dihitung, ternyata dapatnya 1, sekian kali sub pangkat 5. Dimana dari soal yang sebelumnya udah dijelasin, kalau untuk turbulen itu harus di atas 10 pangkat 4, dan ini 10 pangkat 5, berarti rezim alirannya tuh meskipun di scale up, dia sama-sama turbulen. Dan setelah itu, pertanyaan terakhirnya itu adalah waktu pengadukan itu berapa lama. Nah, untuk waktu pengadukan itu, kita punya persamaan sebagai berikut ini yang di kotak ini. Nah, ini semua data-datanya udah ada ya, bisa dilihat sendiri, udah ada. Ini H, DT, DA, N, G itu udah ada semua datanya. Nah, tinggal yang belum ada tuh datanya si FT. Si FT ini dicari dari grafik yang ada hubungannya dengan bilangan Reynolds. Jadi setelah kalian nemuin bilangan Reynolds ini, kalian bisa baca grafik, nanti kan bakal dapat FT-nya. FT-nya itu 3,4. Kalian masukin aja ke persamaan ini, nanti pindah-pindah ruas, didapetin kalau waktunya tuh 15,35 detik. Nah, setelah kita dapat waktunya 15,35 detik, kita juga harus menghitung dayanya berapa. Nah, untuk menghitung daya ini sebenarnya prinsipnya sama kayak yang soal sebelumnya. Kita pakai grafik juga antara Reynolds dan jenis pengaduk. Setelah kita dapat Reynolds dan jenis pengaduk, kita dapat NP-nya 5, sama kayak soal sebelumnya, karena kan pengaduknya sama, karena sama-sama di scale up kan, jadi pengaduknya otomatis sama karena cuma di scale up. Setelah itu kita tinggal masukin ke rumus, P sama dengan NP kali rho kali N pangkat 3 dikali DA pangkat 5. Data-datanya udah ada semua, dan akhirnya kita bisa hitung kalau misalkan dayanya itu 39,0187 watt. Nah, untuk soal yang kedua ini masuk ke settling ya. Nah, settling itu jadi kayak pemisahan padatan-padatan gitu. Dia dibantu dengan fluida. Nah, pada kasus ini, padatan yang mau dipisahkan itu adalah galena dan juga silika. Nah, dengan diameter rentangnya tuh di 0,012 mm dan juga 0,05 mm. Dan untuk fluidanya sendiri itu pakai air pada T-nya 293,15 Kelvin dengan data fisiknya seperti yang terlihat di sini. Dan juga untuk data fisiknya galena dan silika juga bisa terlihat yang ada di papan tulis ini. Nah, lalu kita pertama-tama untuk soal yang pertama itu ditanya berada pada rezim aliran manakah settling dari campuran tersebut, dan kita disuruh membuktikannya. Oke, untuk membuktikan itu kita kan harus menghitung bilangan Reynolds. Namun untuk bilangan Reynolds ini tuh ada VT. Nah, VT ini tuh kita hitung dulu.
Nah, VT itu ada dua, yaitu VT untuk galena dan juga VT untuk silika. Ketika ngitung VT untuk galena, maka DP-nya itu ada DP galena, yaitu 0,05 mm, dan juga HOP-nya itu adalah HOP-nya si galena yang 7500. Untuk H dan mu-nya itu, H dan mu-nya si fluida tersebut. Setelah dihitung, diperoleh nilai VTG-nya 8,812 kali supakat min 3 meter per second. Dan VTS-nya 1,2894 kali supakat min 4 meter per second. Nah, setelah itu baru kita bisa hitung bilangan Reynolds-nya. Nah, untuk menghitung bilangan Reynolds-nya itu, tinggal masukin rumus aja, DP dikali VT dikali L dibagi mu. Nah, untuk menghitung bilangan Reynolds ini, ada dua juga, ada yang galena dan ada juga yang silika. Nah, kalau misalkan kita pakainya yang galena, mau ngitung yang galena, berarti DP-nya DP galena dan VT-nya tuh VT-nya galena. Untuk Rho dan mu-nya itu tetap sama pakai Rho dan mu-nya ini. Setelah kita hitung, diperoleh untuk NR yang G-nya itu 0,4376 dan NR yang S-nya itu 1,5369 kali suhu pangkat min 3. Dan kalau misalkan dilihat keduanya ini, dua-duanya itu ada di enzim aliran yang laminar. Nah, lalu masuk ke pertanyaan yang kedua, yang B, maksudnya yang B itu ditanya manakah VT yang terbesar dan VT yang terkecil, lalu dari koefisiennya itu berapa. Nah, kalau untuk VT yang terbesar bisa kita lihat sendiri aja ya, kita bisa lihat mana yang besar, lebih besar antara VTG dan VTS. Dan dari hasil perhitungan dapat lihat bahwa VTG itu adalah VT yang paling besar dan VTS adalah VT yang paling kecil. Selanjutnya, untuk menghitung dari koefisien atau yang disebut dengan CD, nah CD ini kalau misalkan aliran kita laminar, itu tinggal dimasukin ke rumus, yaitu 24 dibagi Reynolds. Jadi tinggal kita masukin, untuk yang CDG berarti 24 dibagi Reynolds-nya yang G, untuk CDS berarti 24 dibagi Reynolds-nya yang S, lalu didapatkan CDG sebesar 54,8 dan juga CDS yaitu 15.615,85. Dan yang terakhir itu adalah soal yang C. Ditanya berapakah rentang ukuran partikel yang murni dan yang masih tercampur. Nah, jadi kita bisa pakai perbandingan seperti ini. Untuk menghitung DP3, kita bisa pakai persamaan DP3 dibagi DPS 4 sama dengan Rho-nya silika min Rho-nya si air dibagi RG dibagi min Rho-nya si air dipangkatin setengah. Dari perhitungan ini, kita udah punya angka DPS 4-nya. Nah, DPS 4-nya itu tuh yang 0,05 ini. Ini kan keempat kan, nah DPS 4 tuh 0,05 ini, kita bisa hitung DP3-nya itu sebesar 2,52 kali 10 pangkat min 5 meter. Selanjutnya kita juga perlu menghitung nilai DPS 2. Samaannya sebenarnya sama, yang bagian luar sekarang ini sama, yang kirinya ini bedanya, ini DPG 1 dibagi DPS 2. Nah, yang kita tahu tuh sekarang DPG 1-nya. DPG 1-nya itu yang ini, 0,012 mm. Nanti kita bisa ngitung DPS 2-nya, yaitu sebesar 2,38 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, setelah itu kita bisa ngitung rentangnya galena yang murni dan juga silika yang murni. Dan juga campuran galena dan juga silika. Untuk galena yang murni ini ada di rentang DPG 3 sampai DPG 4. Dimana DPG 3-nya itu yang sudah kita hitung ini. Nah, dan DPG 4-nya itu 0,05 mm ini. Nah, untuk yang silika, itu rentangnya dari DPS 1 sampai di DPS 2. Untuk DPS 1-nya sendiri, itu sama dengan yang 0,012 ini. Dan DPS 2-nya itu sudah kita hitung tadi di sini. Nah, untuk yang campuran dulu kebagi dua, ada yang galena dan juga yang silika. Nah, untuk yang galena ini, di DPG 1 sampai DPG 3. Dimana DPG 1-nya itu, yang 0,012 ini, dan DPG 3-nya itu yang sudah kita hitung tadi yang ini. Untuk yang silika, ada dari DPS 2 sampai DPS 4. Dimana DPS 2-nya itu yang sudah kita hitung ini, dan DPS 4-nya itu yang 0,05 mm ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal ketiga ya. Soal ketiga ini terkait tentang filtrasi. Terus seperti yang udah kita ketahui, filtrasi itu adalah proses pemisahan antara padatan dengan cairan. Pada kasus ini, padatannya itu berupa CrCO3 dan berada pada air. Nah, airnya itu ada pada suhu 298,15 Kelvin dengan data fisik densitas dan viskositasnya dapat dilihat seperti yang tercatat di situ. Dan juga diketahui bahwa ada perbedaan tekanan sebesar 47.000 Newton per meter kuadrat. Nah, di soal kan dikasih tahu tuh ada tabel antara V dan T. Nah, kita masuk ke persamaan ini dulu. Dari persamaan ini tuh kita dapat lihat bahwa ini tuh T per V itu adalah sumbu Y-nya dan V itu adalah sumbu X-nya. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah kalian pakai kalkulator grafik kalian, masukin di sumbu Y-nya itu T per V dan di sumbu X-nya itu V. Kalian masukin untuk ke 6 data tersebut. Nanti setelah kalian dapat 6 data tersebut kan kalian dapat 6 titik.
Nah, pakai kalkulator grafik kalian, dari 6 titik itu kalian plot grafiknya. Nah, setelah diplot, itu dapat samaannya itu Y sama dengan MX plus C, di mana dapatnya tuh sama dengan Y sama dengan 10 pangkat 7X ditambah 28,232. Nah, ini tuh setelah itu kita dapat menentukan nilai KP dan juga B-nya. Seperti yang kita lihat dengan persamaan ini. Nah, 10 pangkat 7 ini adalah KP per 2. Sehingga nilai KP-nya itu sebenarnya adalah 2 kali 10 pangkat 7. Nah, dari KP ini kita bisa mencari yang namanya alfa. Nah, KP ini tuh punya persamaan, yaitu mu dikali alfa dikali CS dibagi A kuadrat dikali minus delta P. Nah, A-nya sendiri udah dikasih tahu dari soal. A-nya itu 0,05 meter kuadrat. Dan CS itu 23,5 kg solid per meter kubik filter. Jadi tinggal kita masukin aja. Untuk mu-nya itu pakai mu yang dari sana. CS-nya pakai CS yang dari sini. A kuadratnya pakai yang ini. Dan minus delta P-nya pakai yang itu. Nah, nilai KP-nya kan kita udah punya nih, 2 kali 10 pangkat 7. Nah, ketika kita udah punya nilai KP-nya, berarti semuanya udah ada kecuali alfanya. Kita bisa hitung dong. Dapat alfanya 1,119 kali 10 pangkat 11 meter per kilogram. Untuk yang kedua, kita ditanya nilai RM-nya. Nah, kalau RM ini kita carinya dari si B-nya. Kita kan udah punya nih nilai B-nya segini. Nah, B ini juga punya persamaan, yaitu mu dibagi A dikali minus delta P dikali RM. Nah, mu-nya sama pakai mu yang itu. A dan minus delta P-nya juga sama, A-nya yang ini, minus delta P-nya yang itu. B-nya kita udah punya, semuanya kita udah punya kecuali RM-nya, maka kita bisa hitung nilai RM-nya, yaitu sebesar 7,424 kali 10 pangkat 10 meter pangkat min 1. Nah, untuk pertanyaan yang B itu tuh dibilang, kalau slide yang sama, atau si air sama CaO3 yang sama, pengen difiltrasi dengan plate and frame filter, dengan frame-nya itu ada 30. Dengan masing-masing luas frame-nya itu sebesar 0,85 meter kuadrat. Jadi kita harus hitung dulu A-nya ini beda sama A yang di sini. Nah, kalau ini kan A-nya karena dia pakai frame ada 30, berarti kita 30 dikali masing-masing luas si frame-nya, dapatlah 25,5 meter kuadrat. Dan dari soal juga dikasih tahu kalau misalkan volume filtratnya itu 2,25 meter kubik. Nah, sebenarnya kan pada dasarnya kalau kita disuruh cari waktu untuk filtrasinya ini, sebenarnya kan basicnya sama kayak persamaan ini ya sebenarnya. Nah, jadi untuk mendapatkan waktunya dari persamaan ini, kita tuh perlu membandingkan antara KP1 dan KP2 dengan A. Baik begitu pula dengan nilai B-nya. Jadi intinya untuk mendapatkan persamaan yang baru ini, karena kita punya luas area yang berbeda juga, maka pasti akan ada perbedaan antara KP dan juga B-nya. Nah, untuk mencari KP yang baru, dapat digunakan persamaan seperti ini. KP1 dibagi KP2 sama dengan A2 kuadrat dibagi A1 kuadrat. Nah, KP1-nya itu yang ini, yang 2 kali 10 pangkat 7. KP2-nya itu yang kita ingin cari. Nah, A2 kuadratnya ini tuh berarti A2 yang baru, yang 25,5. Dan A1 kuadratnya itu A1 yang lama, yaitu 0,05. Dapatlah nilai KP-nya 76,894. Untuk yang B juga sama, kita membandingkan B dengan A. Kita bandingkan B2 dengan B1 itu sama dengan A1 dibagi dengan A2. Untuk B2-nya sendiri itu yang kita cari, dan B1-nya itu kita pakai B1 yang di sini. Nah, A1-nya pakai yang ini, dan A2-nya kita pakai yang ini. Dapatkan nilai B2-nya itu 55,357. Setelah kita mendapatkan parameter yang diinginkan, yaitu KP dan juga B-nya, kita dapat menghitung waktu filtrasinya. Di mana menggunakan persamaan ini, kita dapat masukkan nilai V-nya itu sesuai dengan yang di soal, yaitu V-nya adalah 2,25 meter pangkat 3. Jadi nanti setelah kita hitung, akan diperoleh nilai filtrasinya itu, waktu filtrasinya sebesar 5,3 menit. Nah, untuk yang soal terakhir itu ditanya lama waktu pencuciannya. Nah, untuk waktu pencucian, dari berdasarkan persamaan yang udah diajarin di kelas, kalau misalkan kita pakainya PF atau plate and frame filter, itu tuh persamaannya ini. V wash dibagi waktu sama dengan 1/4 dikali 1 per KP2 dikali volume filter ditambah B2. Nah, kita udah punya data-data semua, volume pencuciannya udah dikasih tahu, volume filternya juga udah dikasih tahu dari soal, KP2 dan B2-nya juga kita sudah hitung di sini dan di sini. Maka kita cuma butuh masukin ke persamaan ini aja, maka kita akan dapat nilai T-nya. Nilai T-nya itu sebesar 4,57 menit. Dan di soal terakhir dikasih tahu, jika waktu pembersihannya atau waktu cleaningnya itu 30 menit, maka berapa waktu filtrasi total untuk satu siklusnya. Perlu kita ketahui untuk satu siklus filtrasi itu terdiri dari 3, yaitu filtrasi sendiri, pencucian, dan juga pembersihan. Nah, jadi kita tinggal menjumlahkan saja waktu-waktu yang sudah kita hitung tadi. Untuk T filtrasinya kita sudah hitung, kita masukkan
319,2 second ditambah T pencuciannya yang di sini yaitu 274,04 second, dan juga untuk T cleaningnya itu tadi dikasih tahu di soal 30 menit, jangan lupa buat dikonversi ke dalam detik, jadi 30 dikali 60 ya, didapetin waktu total itu 2393,24 detik atau selama 39,89 menit.